Ya, shalom saudara-saudara pun terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, dan bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti channel kami dalam ibadah ini juga diberkatilah saudara-saudara sekalian, karena demikianlah kehendak Tuhan bagi kita semua. Saudara yang terkasih, mari kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16, kita membaca 4 ayat saja. Dan di situ nanti ayat-ayat yang saya pilih adalah ayat 7, ayat 8, ayat 13, dan ayat 14. Bunyi firman Tuhan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, sampai bagian bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan nanti kita akan mau melihat bagaimana penguraian-penguraiannya dan teristimewa dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara yang terkasih. Tema ini adalah kebenaran. Ya, saudara-saudara, kita hari ini tanggal 19 Mei, tepatnya kita ada di dalam suasana waktu di mana disebut hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, atau bahasa yang lain hari ke-50 setelah Yesus naik ke surga. Itu momentumnya seperti itu, saudara. Itulah sebabnya disebut Pentakosta, artinya 50 ya. Jadi hari turunnya Roh Kudus itu adalah sebuah momentum sejarah karya Allah mengenai pengampunan dosa dan keselamatan umat manusia. Saudara, di bagian bacaan firman Tuhan yang kita sudah lihat, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan hingga ayat 7, 8, 13, dan 14. Di sini nanti kita akan melihat ada 3 alasan kehadiran Roh Kudus. Saudara, jadi kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan di muka bumi, kita akan mengenal pribadi Roh Kudus ini. Jadi kita akan dibimbing oleh firman-Nya, bagaimana kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itu 3 person atau 3 pribadi yang menjadi satu kesatuan yang disebut Allah Tritunggal. Ya. Jadi disinilah proses bagaimana keselamatan yang kita lihat di muka bumi yang memang sudah direncanakan oleh Allah jauh sebelumnya. Jadi baiklah, kita mau memperhatikan bahwa keselamatan umat manusia itu adalah pekerjaannya Allah. Dan disinilah kita melihat pusatnya, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan, dimana kalau kita melihat istilah pusat, itu berarti sebuah fokus, ya, sebuah sasaran utama. Itulah yang disebut pusat kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki supaya manusia itu diselamatkan dari penghukuman di neraka. Nah, ini kita memperhatikan dulu pusatnya ini. Allah memperhatikan secara serius. Nah, itulah yang saya maksudkan. Kalau pusat kehendak Allah, itu kalau kita punya bahasa sehari-hari, itu Allah memperhatikan secara serius. Ya. Serius, saudara-saudara. Jadi dari sisi ini, maka kita memperhatikan keseriusannya dari mana. Allah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 3:16 berkata demikian. Maka dikatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah datang ke dalam dunia. Itulah mengambil wujud Yesus Kristus. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana kebenaran itu menjadi sebuah pribadi. Ya, kita lanjut saudara-saudara yang terkasih. Kita akan melihat tadi dikatakan ada 3 alasan kehadiran Roh Kudus. Maka kita sebelum melihat bagaimana Roh Kudus hadir di bumi dengan 3 alasan itu, maka kita melihat latar belakang dulu. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Dialah Allah Bapa. Maka itulah yang disebut Allah yang mula-mulanya ada. Dialah Allah Bapa. Dia memiliki kebenaran. Dialah yang benar. Dia mengirimkan anaknya ke dalam dunia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itulah dia sendiri datang ke dalam dunia. Allah datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus itu. Nah, itulah sebabnya dikatakan Kristus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 bahwa aku adalah kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran. Maka ketika Allah Bapa menyatakan diri bahwa dia pemilik kebenaran dan dialah yang benar, maka Yesus Kristus pun adalah benar. Maka di sini kita memperhatikan bahwa Allah dan Yesus Kristus kedua-duanya memiliki satu kesatuan yang memang sudah diperlihatkan sebagai kebenaran, saudara-saudara. Maka di sini kita akan melihat, maka dikatakan pada ayatnya yang kita memperhatikan dulu ayat yang ke-7b. Ayat 7b bagian berkata begini. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengutus Roh Kudus kepada kamu, kepada orang-orang percaya di muka bumi, saudara. Jadi kita memperhatikan, jadi Roh Kudus itu bersumber dari Yesus. Maka kita akan melihat disitulah lahir juga kebenaran. Maka Roh Kudus itu akan mengajar kamu, menuntun kamu kepada kebenaran. Nah ini saudara-saudara, jadi satu kesatuan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu disebut Allah Tritunggal. 3 kita dalam satu kesatuan, tidak terpisah. Bapa bersatu dengan Anak, dan Anak ini memberikan Roh Kudusnya kepada kita orang percaya, saudara-saudara. Nah ini kita harus perhatikan. Kita manusia di bumi ini disertai oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi kalau kita memperhatikan era atau zaman waktu Yesus hadir di muka bumi 2000 tahun lebih yang lalu, dia ada di tengah-tengah murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Dan kali ini, saudara-saudara, setelah melalui fase di mana dia mati dan bangkit dan naik ke surga, dia memberikan Rohnya yang kudus. Maka 2000 tahun yang lalu juga Roh Kudus telah datang ke muka bumi sampai hari ini. Jadi usia Roh Kudus juga dalam karyanya di muka bumi, khususnya di tengah gereja, itu sudah 2000 tahun lebih juga, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain bahwa perbedaan waktu ini hanya dalam beberapa tahun saja, ya. Jadi karya Roh Kudus itu sebagai pengganti atau penerus Yesus Kristus di muka bumi. Jadi ini saudara-saudara, kita memahami ini dulu bahwa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang ada di dalam kebenaran. Nah itu sebuah ajaran gereja yang disebut doktrin Trinitas. Jadi di sini kita memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menyatakan diri kepada manusia di dalam dunia ini, yang sudah jelas nyata dan sampai karya-karya penyelamatannya kepada umat manusia. Itulah saudara-saudara yang terkasih. Jadi itulah yang ada di dalam iman kita, iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kembali kita kepada
Injil Yohanes pasal 3 yang kita sudah lihat tadi, bahwa ada 3 alasan kehadiran Roh Kudus. Yang pertama, satu kita melihat pada ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus di muka bumi, di dalam alasannya atau di dalam keberadaannya, kehadirannya ialah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Perhatikan kata menginsafkan. Dia akan menginsafkan. Di dalam teks Yunani dikatakan ekleksei, atau di dalam presentnya bahasa kondisi awalnya disebut elenko, kata dasarnya. Elenko itu kalau ditafsirkan atau diartikan lagi, bukan saja menginsafkan, ya, kata ini mempunyai makna luas, tetapi membuktikan, saudara-saudara. Kedua, membuktikan. Yang ketiga, menegur. Yang keempat, menghukum. Dan yang kelima, memperbaiki. Jadi kata menginsafkan ini dari akar kata elenko ini, itu mempunyai 5 makna. Yang pertama tadi kita sudah tahu, menginsafkan. Bagaimana menyadarkan dunia tentang dosa. Tapi yang kedua, membuktikan bahwa dosa itu ada. Nah itu alasan kehadiran Roh Kudus, supaya dia mau membuktikan kepada umat manusia di muka bumi bahwa dosa itu ada di muka bumi. Ya. Dan ketiga, menegur. Roh Kudus itu akan menegur manusia ketika dia ada di dalam keberdosaan. Dia akan berkata kepada manusia, kamu sedang dikuasai oleh dosa. Keluarlah, jangan kamu tinggal di dalamnya. Dan keluarlah supaya kamu keluar dari penghukuman. Itu menegur, saudara-saudara. Menegur manusia, siapapun dia di muka bumi, akan mengalami hal yang sama. Jadi era Roh Kudus itu era yang begitu dahsyat. Dia bekerja di seluruh permukaan bumi. Tidak ada satupun belahan yang tertutup dari sebuah kehadiran karya Roh Kudus ini. Nah, kemudian kita memperhatikan, dia juga menghukum. Jadi kehadiran Roh Kudus juga menghukum manusia ketika berbuat dosa. Apa? Ketika manusia berbuat dosa di muka bumi. Di situ terjadi kegelisahan. Di situ terjadi kehilangan damai sejahtera. Di situ terjadi pemberontakan-pemberontakan atau terjadi kesulitan-kesulitan. Bisa saja terjadi semakin maraknya bencana-bencana alam. Saudara, itu menghukum. Jadi Roh Kudus itu bukan roh seperti roh manusia. Itu pribadi Allah yang hadir dalam bentuk roh, yang dimana manusia tidak mampu memahami kehadirannya secara sempurna. Dia hadir berbicara di dalam akal manusia dan hati nurani. Dia selalu berkata, jangan kamu terus menerus berbuat dosa. Kalau kau terus menerus berbuat dosa, aku akan mendatangkan penghukuman ke atas umat manusia. Kita lihat fakta-fakta. Kalau kita berbicara tentang penghukuman, maka yang terjadi adalah tragedi-tragedi, kecelakaan-kecelakaan. Kita tidak mengerti secara alamiah atau hukum-hukum alam bahwa bagaimana kalau pesawat jatuh, bagaimana kalau sebuah kapal laut tenggelam, bagaimana terjadi musibah-musibah bencana alam, tanah longsor dan banjir bandang. Itu bencana kejadian penghukuman, saudara-saudara. Manusia hanya bisa melihat dengan mata, tetapi di balik kisah-kisah kecelakaan manusia, karena manusia sudah ditegur Roh Kudus tidak mau bertobat dari dosa, maka yang terjadi adalah penghukuman. Makanya saudara-saudara, biar kita mau mengerti kehadiran Roh Kudus di muka bumi sudah 2000 tahun lebih. Sepanjang setiap generasi manusia, dari abad pertama sampai abad 21 ini, ada sudah 2000 tahun lebih. Setiap abad, atau dikatakanlah setiap era dengan satu generasi manusia, selalu ada bencana-bencana. Karena apa? Roh Kudus selalu berbicara jangan berbuat dosa, tetapi mereka berbuat. Itulah yang disebut peranan Roh Kudus di dalam menghukum.
Kemudian yang kelima, Roh Kudus memperbaiki. Sekarang saudara-saudara, Roh Kudus memperbaiki kehidupan manusia, moral dan hati nurani. Contoh, kalau dia pernah berbuat salah, dia berbuat sebuah pelanggaran, tapi dia mulai menyadari dirinya, saya memang harus bertobat dan berubah. Roh Kudus memperbaiki. Ini dia memberikan sebuah gaya hidup. Dia memberikan suasana-suasana baru. Dia memberikan juga pengetahuan-pengetahuan supaya bisa memperbaiki diri kita. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang kurang baik sepanjang masa hidup kita, pergaulan kita yang pernah dipengaruhi oleh sebuah kesalahan-kesalahan karena memang tanpa firman yang kita ketahui. Nah, di sini saudara-saudara, di sini Roh Kudus mampu memperbaiki. Tidak seorang pun bisa memiliki sebuah kelakuan yang baik dari dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang berkata, saya bisa menemukan kebaikan melalui upaya saya sendiri. Tidak ada saudara-saudara. Itu sebuah karya Roh Kudus. Saya bisa memberikan kesaksian-kesaksian, menemukan orang-orang yang berkata bahwa dulu dia seorang pemabuk, tahu-tahu setelah dia sadar, dia menjadi seorang yang tidak lagi pemabuk, dia menjadi orang yang sabar. Itu karyanya siapa? Karya Roh Kudus yang memperbaiki kelakuan-kelakuan hidup manusia. Pikiran-pikiran manusia yang jelek dan buruk sebelumnya itu diperbaiki, dikembalikan. Jangan berpikiran buruk, jangan berkelakuan buruk. Itu saudara, itu Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa alasan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di muka bumi ini untuk mengerjakan pekerjaan pembaharuan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan juga menghukum kalau orang tidak mau taat mendengar suaranya, mendengar tegurannya. Ya, ini saudara. Jadi kita harus sadar, setiap orang di muka bumi siapapun dia, apakah dia orang Kristen, apakah dia bukan Kristen, sama. Jadi bagaimana Roh Kudus itu menegur setiap orang di muka bumi kalau dia tetap terus berbuat dosa? Itulah peranan pertama kehadiran Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat bahwa Roh Kudus itu memberikan suasana di permukaan bumi ini, itu ada dalam sebuah kontrolnya Tuhan. Jadi tidak ada satu wilayah dan tidak ada satu kehidupan manusia pun yang tidak dikontrol oleh Tuhan. Saudara, perhatikan. Jadi ini kontrolnya Tuhan yang paling penting. Di mana Roh Kudus, dia itu pribadi Allah, dia hadir di mana-mana. Dia ada di saat ini, tempat ini. Dia bersamaan dengan waktu yang bersamaan juga ada di negeri lain, di wilayah di seluruh permukaan bumi yang kita manusia tidak bisa menjangkaunya. Tapi dia pribadi Allah yang Roh Kudus. Dia mampu menyoroti setiap orang dalam hati nuraninya. Berapapun melihat jumlah manusia di muka bumi, dia mengetahui tidak ada seorang pun yang tersembunyi dari pemandangannya dia. Ini perhatikan, itulah kemahakuasaan Allah. Jadi di sini kita sudah tidak bisa lagi berkata Allah tidak bisa melihat kita ketika kita berbuat sesuatu yang salah. Dan sebaliknya Allah memperhatikan kita bahwa ketika kita menantikan pertolongannya. Ini dia saudara. Jadi menyangkut pemeliharaan, Allah mampu menyertai kepada setiap orang di mana dia berada. Termasuk kalau setiap orang yang berbuat salah pun dia tahu. Inilah peranan Roh Kudus. Inilah disebut alasan Roh Kudus hadir di muka bumi. Yang kedua saudara, Roh Kudus hadir di muka bumi untuk memimpin orang percaya. Kita memperhatikan pada ayatnya yang berikutnya. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, perhatikan. Ini yang kedua. Khusus bagi orang-orang percaya kepada Kristus, kehadiran Roh Kudus itu
untuk memimpin, ya perhatikan memimpin kamu orang percaya kepada seluruh kebenaran. Perhatikan saudara. Jadi setiap orang Kristen di muka bumi, dia pasti akan merasa sebuah tuntunan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus membuka bagian-bagian kebenaran yang belum dia ketahui. Saudara, kalau kita memperhatikan teks Yunani dikatakan seluruh kebenaran itu dalam teks Yunani dikatakan aletheia pase. Kita mau memperhatikan aletheia pase. Aletheia ini adalah sebuah kebenaran yang disebut kebenaran pribadi. Kebenaran itu ada dua jenis, saudara-saudara. Kebenaran pribadi dan kebenaran hukum. Kebenaran pribadi yang disebut aletheia, kebenaran hukum disebut dikaiosune. Ya, kebenaran hukum ini termasuk ajaran-ajaran, ya, moral, ya, katakanlah jangan kamu membunuh, itu kebenaran. Jangan kamu mencuri, itu kebenaran. Jangan kamu berzina, itu kebenaran. Itu kebenaran hukum dikaiosune. Hendaklah kamu selalu berdoa, itu kebenaran dikaiosune. Sekarang kebenaran yang pertama disebut kebenaran aletheia. Itu adalah kebenaran pribadi. Jadi pribadi itu benar. Kalau kita memperhatikan manusia, tidak ada seorang pun manusia yang disebut benar. Karena apa? Telah dicemari oleh dosa. Tetapi Allah itu adalah pribadi yang benar. Yesus Kristus pribadi yang benar. Roh Kudus pribadi yang benar. Nah, inilah yang dituntut oleh Roh Kudus, menuntut kita kepada kebenaran pribadi, aletheia. Jadi pribadi kita ini nanti serupa dengan Kristus yang disebut pribadi yang benar. Melalui kita bersekutu dengan Dia dan mendengarkan firman-Nya yang disebut dikaiosune. Jadi kebenaran itu sempurna. Jadi melewati kebenaran pribadi kita dapat diadopsi kepada Kristus, dibawa masuk ke dalam Kristus sebagai kebenaran itu, dan kita akan mengenal ajaran-ajarannya yang benar juga. Di situ kita dapat melakukannya yang disebut dikaiosune. Ini saudara. Jadi di sini Roh Kudus akan membawa kita kepada dua unsur ini, kebenaran ini. Yang pertama yang dikatakan aletheia dulu. Jadi kebenaran utama yang Roh Kudus lakukan terhadap orang-orang percaya di muka bumi adalah Dia menuntun, memimpin setiap orang, perhatikan saudara, menuju kepada Kristus. Itu kebenaran pribadi, Yesus pribadi. Jadi ini saudara, jadi disitulah peranan Roh Kudus, ya. Jadi ini kita akan melihat, kita tidak bisa lagi dipisahkan oleh kondisi maupun waktu di dunia ini untuk kita terlepas dari Kristus. Itu sudah tidak bisa. Artinya apa? Karena di sini Roh Kudus telah mengerjakannya. Roh Kudus telah bagaimana menciptakan itu, memimpin orang percaya untuk masuk di dalam kebenaran. Ini saudara. Jadi kalau kita lihat saudara, berbagai-bagai kesulitan kondisi alam, atau bisa saja pengajaran-pengajaran yang bersumber dari dunia ini, yang membawa ajaran-ajaran untuk menyatakan bahwa keselamatan atau hidup kekal di luar Kristus itu ada. Ini sudah tidak bisa lagi. Dan kita melihat bahwa dunia atau manusia dunia selalu menampilkan sebuah pengetahuan-pengetahuan yang hanya untuk dirinya sendiri, yang adalah karya dirinya sendiri, bukan wahyu, bukan firman yang dari surga. Nah, itulah sebabnya seringkali kita mendengar istilah ajaran sesat atau sekte di mana manusia mendirikan sebuah katakanlah organisasi. Bahwa di situ mereka menerapkan ajaran-ajaran seperti apa? Ya, katakanlah jangan kawin,
Nah, ini saudara-saudara, ini ajaran-ajaran bukan wahyu. Ini ajaran manusia duniawi yang memang bukan kebenaran. Nah, saudara-saudara perhatikan. Ini kita lihat ada di buka bumi dimanapun kita pergi, dan sudah ada berbagai-bagai ajaran yang muncul lewat media sosial. Nah, itu salah satu faktor. Faktor-faktor yang lain masih ada ajaran-ajaran manusia ciptakan. Ya, hendaklah kau kawin sebebas-bebasnya. Nah, sebaliknya itu demikian. Nah, ini hal-hal yang semua itu dibangun oleh manusia, bukan wahyu. Nah, jadi itu membuat kebenaran itu menjadi hilang dan membuat manusia jauh dari kebenaran, karena manusia membangun ajarannya sendiri. Ini perhatikan saudara. Jadi kita memperhatikan masih banyak ajaran-ajaran tersembunyi yang sesungguhnya tanpa disadari manusia atau banyak orang telah mengikutinya, menganutnya, dan memakai sebagai prinsip hidup. Maka mereka tidak menemukan kebenaran. Nah, jadi perhatikan saudara, Roh Kudus pasti sudah menegur banyak orang bahwa itu bukanlah kebenaran, tetapi mereka berkeras hati. Kita melihat muncul berbagai penyakit karena orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran. Ini saudara, munculnya penyakit itu bukan muncul karena sesuatu kondisi yang memang dunia ini penuh penyakit, bukan. Tapi asal usulnya adalah karena keberdosaan manusia. Nah, itu perhatikan saudara. Maka kita melihat bahwa kebenaran di mana Roh Kudus hadir, dia memimpin setiap orang percaya itu untuk masuk ke dalam kebenaran. Nah, jadi percaya kepada Yesus Kristus itu adalah kebenaran saudara. Jadi itu sudah tidak bisa lagi diganti. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Hanya Yesus kebenaran itu. Maka di situ kita sudah ada di dalam kebenaran. Roh Kudus yang memimpinnya. Nah, jadi ini spesialis yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita, gereja Tuhan, untuk selalu percaya kepada Kristus dan beribadah kepada Dia. Itu kebenaran saudara. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana kita memperhatikan bahwa percaya kepada Kristus itu harus melalui proses bertemu dengan Kristus. Saudara, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa bertemu dengan Kristus itu seperti apa? Di dalam proses kerohaniannya untuk sekarang ini, Roh Kudus membawa kita mengaku dengan iman, percaya bahwa Yesus itu Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Itu yang disebut bertemu dengan Kristus. Sedangkan belajar hukum-hukum Kristus itu yang disebut dikaiosune tadi, yaitu hukum-hukum. Yesus Kristus memberikan hukum-hukum yang harus kita tahu dan kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dikaiosune, kebenaran seperti ini. Maka orang Kristen dia diajarkan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan hukumnya Kristus Yesus, bukan hukum lain. Jadi contoh, kalau tadi ada ajaran manusia, dia berkata jangan kawin, itu bukan ajaran Kristus. Atau ada manusia mengajarkan kawin sebebas-bebasnya, terserah mau 10 kali, berapa kali pun terserah. Itu bukan ajaran Kristus, maka tidak perlu diikuti. Ya. Nah, ini saudara, masih banyak lagi, termasuk di dalamnya banyak yang sudah menjadi sebutan-sebutan yang disebut sebuah adat-adat, kebiasaan, kepercayaan manusia yang manusia bangun demi untuk pelestarian alam. Ya, masih ada yang manusia buat. Contoh, seringkali manusia mengalami kekeringan di dunia ini. Supaya dunia ini tidak mengalami kekeringan, dia melakukan sebuah ritual. Ritual ini merupakan ajaran adat istiadat nenek moyang mereka. Lalu itu dilakukan bukan untuk datang bertobat, tetapi melakukan ritual lain seperti menyembelih binatang-binatang untuk
melaksanakan ritual adatnya agar tidak terjadi kekeringan. Ini bukan ajaran Kristus seperti itu. Ajaran Kristus hanya kamu hidup berdoa, meminta apa yang kamu butuhkan. Kalau kau membutuhkan kesuburan tanahmu, berdoalah minta. Kalau kau membutuhkan keberhasilan di dalam pekerjaan usaha bisnismu, berdoalah minta. Itulah prinsip ajaran Kristus, saudara-saudara. Tidak perlu mengikuti ajaran lain. Nah, inilah yang kita mau mengerti tentang kebenaran, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, kita memperhatikan ayat yang ke-14. Dikatakan begini, ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Itu, ia akan memuliakan aku. Dan ia itu Roh Kudus. Aku itu Yesus, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jadi saudara, memuliakan Kristus. Bagaimana kita melihat Roh Kudus itu memuliakan Kristus? Kita melihat kata memuliakan ini memakai teks Yunani dikatakan doxazo. Nah, doxazo ini itu dikatakan dia memuji Kristus, dia menghormati Kristus dan memuliakan Kristus. Ini apa, saudara-saudara? Ini menyangkut pekerjaan Kristus. Roh Kudus menghormati pekerjaan Kristus, ialah menebus dosa manusia. Itu pun Roh Kudus melakukannya. Karena istilah memuji artinya menerima, mengakui dan melanjutkan. Ini kalau kita memperhatikan bagaimana Roh Kudus memuliakan Kristus. Nah, ini saudara kita perhatikan. Jadi Roh Kudus sekarang ini mengerjakan apa yang Yesus juga kerjakan, ialah menginsafkan manusia akan dosa. Tapi Roh Kudus tidaklah seperti manusia, seperti Yesus. Yesus mati di kayu salib, tidak perlu Roh Kudus seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah Roh Kudus melakukan apa yang Yesus lakukan, ialah menginsafkan manusia tentang dosa. Nah, itulah dosa yang menjadi fokus karya penebusan Allah ini. Jadi saudara terkasih, dari semua ini kita sebagai umat Tuhan mau mengerti bahwa kita mengenal Roh Kudus juga saat ini. Di dalam gereja kita mengerti pribadi dan nama Yesus Kristus. Dan kita juga harus melihat bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Dia hadir sebagai pribadi Allah. Dia datang membawa damai sejahtera. Dia juga memiliki kuasa. Itulah sebabnya seringkali ada orang-orang percaya diberikan karunia kuasa. Baik itu mengusir setan, baik itu melakukan mujizat kesembuhan, baik itu melayani, baik itu mengajar, baik itu memimpin, dan seterusnya. Karunia-karunia Roh Kudus itulah tanda-tanda kehadiran Dia. Dan ini saudara-saudara, itulah yang dimaksudkan ia memuliakan Kristus. Jadi semua ini kita melihat bahwa satu kesatuan Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus itu disembah sebagai Allah. Maka di dalam ibadah kita semua sebagai orang-orang percaya mengerti bagaimana pribadi Roh Kudus dan pribadi Yesus adalah satu, pribadi Yesus dan pribadi Allah Bapa adalah satu. Maka di dalam penyembahan, pujian dan sapaan itu memanggil Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu saudara kebenaran Alkitab yang kita tahu bagaimana kita mengerti Roh Kudus. Maka sekali lagi, karena era kita ini adalah era mengenal Allah melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bekerja jauh lebih sensitif. Kalau kita melihat ada seseorang merasa hatinya gelisah, hatinya ada suatu katakanlah ganjalan, itu sebenarnya sebuah kegiatan Roh Kudus untuk mencegah seseorang untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Jadi disinilah kita memperhatikan betapa dahsyatnya peranan kehadiran Roh Kudus. Semua orang bisa mengalaminya.
ketika dia percaya kepada Kristus, dia akan merasa bahwa kalau Roh Kudus berkata pimpinannya dia melakukan sesuatu, maka itu ada sesuatu yang baik. Jadi apa yang baik dan benar itu selalu ada iring-iringannya dengan kehendak Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menghendaki kita hidup diberkati Tuhan. Ya, Roh Kudus menghendaki kita hidup memuliakan Tuhan. Roh Kudus berkehendak juga seperti hidup berhasil atau membawa kebaikan-kebaikan hidup. Nah, di situ ajaran-ajaran Roh Kudus di dalam pribadi kita. Dan tentunya itu hal-hal yang tersirat. Dan nanti hal-hal tersurat itulah akan menopang kita, yaitu bagaimana kita mengerti Alkitab, bagaimana Roh Kudus memimpin kita berdoa, bagaimana Roh Kudus memberikan kita hikmat supaya kita berpikir bijak. Itu semua dari Roh Kudus, saudara-saudara. Dan Roh Kudus tentunya datang dari Kristus. Jadi semua itu bersumber dari Kristus Yesus dan dari Allah Bapa. Maka dari sini saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah kita kali ini, di dalam hal kita mengerti Roh Kudus lagi, bahwa disinilah kita akan melihat itulah kebenaran. Maka kebenaran itu selalu berhubungan dengan pribadi Allah dan hukum-hukumnya. Maka di sini saudara-saudara, kita tidak akan mungkin lagi canggung mengerti kebenaran kalau kita benar-benar telah mendekatkan diri kita kepada firman-Nya dan kepada pribadinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ambil keputusan dalam hidup saudara. Di dalam hari-hari hidup saudara selama ini, bila saudara masih ada dalam persimpangan jalan, belum menemukan satu arah yang benar, yaitu kebenaran itu, ambillah keputusan bahwa di dalam Yesus Kristus saudara akan menemukan kebenaran. Di luar itu saudara tidak akan pernah mencapai titik kebenaran. Maka di sini firman Tuhan mau memanggil kita. Saya mau mengajak kita semua di era ini untuk melihat kebenaran hidup ini yang sesungguhnya bersumber dari Tuhan, dari Allah yang telah disediakannya dalam Kristus Yesus dan firman-Nya. Maka biar kita berbahagia di hari-hari ini, hari-hari besok dan seterusnya. Kita akan semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita lagi.